Pupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau membahas tentang rasa. Rasa kadang dipahami bahwa itu sinonim dari kata rasa dalam bahasa Jawa. Namun kali ini saya mau menunjukkan bahwa ada kedalaman yang berbeda dan sebaiknya kita tahu. Karena rasa adalah piranti yang kita perlukan dalam hidup ini. Bukan hanya kita perlukan, bahkan sejak kita lahir, kita sudah menggunakannya. Coba kita lihat kalau ada seorang anak bayi yang baru beberapa minggu atau beberapa bulan. Kita tahu bahwa kadang dia menangis, entah itu karena lapar, entah itu haus, atau karena ngompol. Tapi saya mau menunjukkan bahwa dia menangis itu sebenarnya karena ada sesuatu yang dia rasakan dengan tubuh fisiknya. Entah itu rasa lapar, rasa haus, mungkin digigit nyamuk, atau apapun juga yang terkait dengan fisiknya. Badannya tidak enak, dia menangis. Kalau dia merasa badannya nyaman, mungkin dia akan senyum sendiri. Meskipun mungkin matanya belum cukup tajam untuk melihat apakah orang di depannya itu menanggapi dia. Jadi, sejak lahir kita sudah akrab dengan rasa yang kita ungkapkan dengan berbagai macam ekspresi. Awalnya memang hanya fisik. Kemudian setelah kita mulai tahu ini dan itu, mulai sekolah, lalu kita mulai dikenalkan dengan nama-nama, dengan ide, macam-macam hal, nama binatang, nama pohon, nama kendaraan, dan juga nama orang yang semuanya itu saya kategorikan sebagai pengenalan kita pada hal-hal yang bisa direpresentasikan di dalam sebuah ide atau sebuah nama. Karena ini saya kumpulkan di dalam apa yang disebut dengan intelektual. Jadi esensi dari intelektual adalah bahwa kita bertemu dengan sesuatu yang ada di dalam dunia ini, apapun itu, namun tidak langsung, tetapi melalui representasinya di otak kita. Sehingga ketika saya memberi nama ayam, saya memberi nama kerbau, itu ada barangnya di sana, tapi dalam diri saya simpan dalam nama-nama itu. Dan yang intelektual ini kita tahu terus dikembangkan dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Semuanya berbicara di level intelektual ini, yang membuat kita bertemu bukan dengan realitasnya, tetapi dengan ide-ide. Inilah esensi dari intelektualitas. Hal yang kemudian juga menyertai pendidikan intelektual adalah hal yang terkait dengan sistem nilai. Di sana dikenalkan hal-hal seperti kejujuran, ketekunan, keberanian, kepahlawanan. Maka ada banyak tokoh-tokoh sejarah yang dikenalkan kepada kita.
Juga kita pun dikenalkan dengan apa yang terkait dengan keberadaan kita sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara. Kita dikenalkan apa itu negara, apa itu Pancasila, apa itu kewarganegaraan, dan macam-macam yang lain. Yang semuanya akan sedikit banyak menyentuh sesuatu yang saya sebut dengan rasa. Maka kalau kita lihat yang pertama tadi, rasa itu terkait dengan fisik, khususnya fisik kita sendiri, seperti dialami oleh seorang bayi. Kemudian mulai belajar kita dikenalkan dengan ide-ide, dan ide-ide itu pun juga memberikan sebuah rasa. Sehingga ketika saya berbicara tentang ayam, saya merasa biasa saja, tetapi ketika saya berbicara tentang ular, ada rasa yang berbeda. Mungkin takut, mungkin jijik, mungkin ngeri, dan seterusnya. Jadi, rasa itu pun menyertai yang intelek itu. Sehingga meskipun tidak ada ularnya, saya mendengar kata ular, muncul sesuatu yang seolah-olah dia ada. Padahal ularnya tidak ada. Tapi nama ular itu sendiri telah membangkitkan rasa. Sehingga kalau orang mengatakan tiba-tiba ada ular, tanpa saya lihat apakah ada atau tidak, saya sudah langsung lari. Karena ada sesuatu yang mendorong dalam rasa saya. Saya tidak ingin ada dekat ular, saya mau meninggalkan jauh-jauh. Dan yang ketiga tadi, masalah psikologis kita. Kalau ada teman-teman yang memiliki handphone baru, rasanya dengan memiliki seperti itu, aku adalah bagian dari teman-temanku. Tetapi kalau aku tidak punya dengan merek yang sama, seolah-olah aku menjadi orang yang terpinggirkan. Nah, yang psikologis pun ternyata menjadi begitu menggerakkan saya karena dia memuat rasa. Sudah ada 3, yang fisik, yang intelektual atau ide, dan yang ketiga adalah yang terkait dengan rasa psikologis kita, emosi kita, atau sesuatu yang tidak mudah untuk dirumuskan, tetapi langsung kita rasakan. Aku merasa menjadi satu kelompok dengan teman-temanku yang semuanya memiliki kaos itu, memiliki seragam itu, sepatu itu, dan seterusnya. Dengan demikian, kita sebagai manusia hanya akan betul-betul menjadi manusia ketika saya menggunakan rasa yang memang selalu menyertai kita. Sejak kita belum mengenal apa-apa, hanya dengan rasa dari tubuh saya sendiri, saya mengenal ide-ide, meskipun belum tentu melihat barangnya langsung, tapi kata ular itu sudah cukup untuk menimbulkan rasa ngeri dalam hati saya, dan juga yang menyentuh emosi kita, perasaan kita. Di dalamnya termasuk misalnya kepercayaan atau agama. Sehingga ketika aku mendengarkan suara orang sedang mengajar tentang agamaku, aku merasa bersemangat. Ketika aku mendengar orang sedang berdoa dengan cara agamaku, aku merasa seperti digerakkan untuk berdoa juga. Di situ ada rasa yang kadang tidak kita sadari, namun itu selalu ada. Dan dari 3 sumber rasa itulah
pendidikan dilakukan. Pendidikan yang terkait dengan tubuh fisik kita. Pendidikan yang terkait dengan intelektual kita. Dan pendidikan yang terkait dengan afeksi kita, dengan rasa perasaan kita yang bisa dipahami oleh semua orang. Kita diarahkan untuk memiliki standar-standar tertentu agar supaya bisa hidup di tengah masyarakat secara wajar. Nah, saya mau menunjukkan sesuatu yang ada tetapi jarang kita kenali. Saya beri nama saja, itu adalah rasa. Jadi yang 3 pertama tadi saya beri nama rasa, yang keempat saya beri nama rasa. Ketiganya plus 1, jadi keempatnya memiliki dinamika yang mirip, tetapi yang keempat ini akan berbeda. Rasa nyaman di dalam diri saya itu bisa berasal dari fisik saya. Saya ada dalam ruangan AC, saya ada dalam kendaraan yang mahal, saya ada dalam ruangan yang pengap. Itu semua menimbulkan rasa nyaman dan tidak nyaman. Yang kedua, ide-ide tertentu membuat saya bergairah, semangat. Tapi ide-ide yang lain membuat saya jerih, ketakutan, dan seterusnya. Yang ketiga, ide-ide tentang kebangsaan, tentang pahlawan-pahlawan nasional, tentang kesalehan-kesalehan dari sisi agamaku. Itu semua juga bisa memberikan semangat, bisa juga membuat menjadi tidak bersemangat. Bermuara pada rasa. Tapi lihat, 3 tadi semuanya mengandaikan ada stimulus, ada input, ada sesuatu yang merangsang. 1 merangsang fisik, 2 merangsang pikiran, 3 merangsang perasaan. Ada sesuatu yang memulai, baru rasa itu muncul. Tetapi untuk yang keempat, itu berbeda. Tidak ada rangsangan apa-apa. Muncul begitu saja. Contoh, mimpi. Apakah saya pernah merencanakan untuk mimpi? Dan mimpi pun tiba-tiba ada di padang gurun yang luas yang tidak pernah kulihat. Atau di tengah lautan, tidak bertepi. Saya tidak pernah bisa mengharapkan atau mengatur atau menjadikan sebuah skenario, aku nanti mau bermimpi ini atau bermimpi itu. Atau sebaliknya, aku tidak mau bermimpi yang takut-takut seperti itu. Tidak semua. Kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa mengatur pada bagian keempat ini. Bagian keempat ini, kita hanya bisa menerima apa adanya. Persis sama dengan ketika kita dilahirkan dari keluarga ini atau keluarga itu. Tidak ada yang bisa mengatur. Aku ingin jadi anaknya Pak itu, tidak bisa. Yang keempat ini sama. Ketika ada rasa bahagia atau rasa sedih yang tidak diawali dengan stimulus, rangsangan apapun, entah dari fisik, entah dari intelektual, entah dari psikologis, maka ini yang saya golongkan menjadi yang keempat ini. Ini yang saya anggap berbeda dari 3 yang lain. Maka 3 ini saya beri nama rasa.
Dan yang keempat ini saya bedakan dengan meminjam dari bahasa Jawa, rasa. Jadi ada perbedaan. Rasa bisa dimanipulasi dengan melemparkan stimulus-stimulus, rangsangan-rangsangan tertentu. Namun rasa tidak bisa. Kita tinggal menunggu rasa mau mendatangi kita dalam bentuk apa. Lalu, apakah ini perlu untuk kita pahami? Tentu saja. Saya merasa sangat berhutang budi kepada para founding fathers kita, kepada Bung Karno, khususnya dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila. Saya menemukan bahwa ini adalah ungkapan dari ketajaman mereka untuk menemukan kemanusiaan kita, kemanusiaan manusia-manusia yang ada di atas bumi Nusantara ini. Kita sebagai manusia, sebagai bangsa yang dilahirkan di atas tanah ini, ternyata secara umum itu memiliki rasa dan rasa. Rasa saya lihat di dalam perumusan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sana sangat mungkin untuk dididik, dilatih supaya orang bisa memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepo sliro, tenggang rasa terhadap semua orang yang kita tahu kita memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Sampai dirumuskan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, terkait dengan sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, ini sesuatu yang menantang bagi seluruh anak bangsa ini. Bagaimana kita mampu tanpa manipulasi apapun, tanpa rangsangan apapun, aku menemukan rasa ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuatu yang ada dalam diri kita semua, sesuatu yang ada di dalam perbedaan kita yang berlipat ganda seperti itu. Namun, rasa ini mengatakan dia hanya satu. Dan para founding fathers merumuskannya dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sebuah rumusan, tetapi juga sebuah idaman yang saya berharap setiap manusia Indonesia di atas bumi Nusantara ini memiliki waktu untuk membiarkan rasa itu muncul, agar supaya ketuhanan Yang Maha Esa tidak dipahami secara sempit sebagai keagamaan semata, bukan. Tetapi betul-betul ketuhanan, sesuatu yang melampaui apapun, tapi merangkum apapun. Ada di tempat yang maha luas, namun juga tersembunyi di sudut hati kita masing-masing. Secara intelektual, nampak sebagai paradoks. Sangat besar, tapi juga sangat kecil. Namun, dengan rasa, itu akan dengan mudah ketika kita mampu menerimanya. Bukan dengan manipulasi, dengan rangsangan tertentu supaya bisa menerima, tetapi dengan membiarkan dia merajai hati kita dan hati seluruh anak negeri ini. Itulah yang perlu kita pahami dan kita hidupi. Ada rasa, ada rasa. Ada sesuatu yang bisa diubah
diarahkan oleh manusia, dan ada satu yang hanya bisa kita terima dengan penuh rasa syukur, karena dia telah hadir di dalam setiap manusia di negeri ini. Salam semesta.